everyone, welcome to my class. Today I'm going to tell you about Kisi-Kisi PTS for grade 7. In this chapter, uh, we talk about chapter 1, chapter 2, chapter 3. Greeting, introduction, simple present tense, daily activity, and time. Well, before you are watching the Kisi-Kisi PTS, it's better you are subscribe my video. Thank you. Nah, untuk pembahasan kisi-kisi, di sini kita bahas tentang greetings atau salam. Greetings bukan tidak hanya good morning, good afternoon, good evening, bisa juga hi atau hello, itu merupakan greeting. Nah, sini salah satu contohnya. Hi Irma, hi Arya, what are you doing? I'm listening music now. Arya says, hi Irma. Kata hi Irma berarti yang benar jawabannya adalah he greets Irma. Jadi dia menyapa Irma. Jadi kata hi, hello, good afternoon, good evening ya merupakan salam dalam bahasa Inggris. Ya. Jadi kita jawaban yang benar adalah he greets Irma. Nah, dalam kisi-kisi PTS ini akan ada soal greetings atau salam. Ya. Next is, now look at the conversation. You look so thirsty. Kau terlihat haus katanya. Here is a bottle mineral water. Thanks Jihan, don't mention it. Nah, kata thanks ini merupakan apa? Greeting, gratitude, parting, apology. Ya, yang benar adalah gratitude. Gratitude adalah ucapan terima kasih. Sedangkan parting adalah perpisahan. Kata perpisahan seperti kata goodbye, see you tomorrow, bye. Itu adalah parting. I have to go now. Saya harus pergi. Itu adalah untuk perpisahan. Sedangkan apology adalah permintaan maaf. Contohnya seperti sorry, I'm sorry. Nah, itu adalah ucapan permintaan maaf. Pardon, I apology, please excuse me, please accept my apology. Itu adalah ungkapan-ungkapan apology atau permintaan maaf. Sedangkan untuk parting adalah perpisahan, bisa mengucapkan goodbye, see you tomorrow, bye. Itu adalah parting atau perpisahan atau leave taking. Nah, ini juga akan ada di PTS. Ya, kalian harus pahami. Nah, di sini ada expression gratitude. Nah, expression gratitude tidak hanya thanks, bisa juga many thanks, thanks a lot. Nah, itu yang sangat-sangat familiar. Namun, kalian bisa mengucapkan kata I'm very grateful, how kind of you, it's a very kind of you. Ini juga ungkapan-ungkapan terima kasih. Ya, jadi ungkapan terima kasih adalah gratitude. Selanjutnya di PTS kisi-kisi, nah ini akan bahas tentang masih bahas tentang salam, tapi di sini menanyakan keadaan atau kondisi. Yang sering kamu dengar atau kamu gunakan adalah how are you today ya. Namun di sini saya menggunakan kata how is your life. Maknanya tetap sama, apa kabar? Jadi kalau misalkan how is your life atau how are you, jawabannya bisa I'm fine. Yaitu yang biasa yang kamu jawab I'm fine, I'm great, I feel fine. Ya, bisa kalian jawab seperti itu kalau pertanyaannya. Nah, di sini ada kalimat ya, kira-kira jawaban yang benar adalah apa? Ya, jawabannya adalah marvelous, thanks. Jadi nggak hanya
ditanya how are you, I'm fine. Tidak seperti itu juga. Kalian bisa membuat jawaban-jawaban yang lebih baik lagi selain I'm fine. I'm pretty well, I'm okay, itu juga boleh ya. I'm marvelous, ya. I'm pretty good, it's okay. Nah, itu semua bisa kalian jawab apabila kalian pertanyaannya adalah kata how is your life atau how are you. How are you doing juga bisa. Itu adalah kalimat pertanyaan untuk menanyakan kondisi atau keadaan. The next pertanyaan selanjutnya adalah the correct greeting based on the picture. Nah, salam yang benar berdasarkan pada gambar ini adalah ya, ada good evening, goodbye, good night, good afternoon. Yes, yang benar adalah good evening. Ya, karena di situ pada saat petang hari atau malam hari kalian menyapa ayahmu baru pulang kerja misalkan ya, good evening. Ya, kalau untuk good night ini gunakan apabila kalian siap untuk pergi atau berangkat tidur. Ya. Oke, yang benar adalah good evening. Selanjutnya kisi-kisinya yang kelima yaitu hello everyone, I'm Doni. Nah, ini adalah introducing atau memperkenalkan. Cara memperkenalkan diri di sini yang benar adalah jawabannya let me introduce myself. Kenapa tidak yang A? Yang A itu memperkenalkan kamu sendiri. Di sini kan kita memperkenalkan diri saya. Ya, let me introduce myself. Atau boleh juga may I introduce myself. Ya, you-nya diganti I, sedangkan yourself-nya diganti myself. May I introduce myself? Ya, itu cara memperkenalkan diri dengan orang lain. Nah, begitu juga kalian pelajarin bagaimana memperkenalkan seseorang dengan orang lain, ya. Nah, selanjutnya kisi-kisi yang ke-6 yaitu excuse me, maaf, may I have your name? Ya, selain what's your name, boleh juga kita menggunakan kalimat tanya untuk menanyakan nama. May I have your name? I'm Martha. Nah, di sini ada ejaan M-A-R-T-H-A. Nah, kira-kira pertanyaan yang tepat di sini adalah C. How do you spell that? Jadi kalau misalkan ada kata nama yang di strip-strip ini, berarti ini adalah harus mengeja, ya, menyebutkan satu alfabet per alfabet, ya. Jadi how do you spell that? Bagaimana kau mengeja itu? Itu di situ adalah namamu, ya. How do you spell your name? Bisa juga how do you spell that, ya. Nah, ini adalah spelling ABC. Kalian juga harus pelajari tentang alfabet. The next is reading comprehension. Nah, ada reading comprehension atau bacaan atau wacana yang menceritakan tentang perkenalan atau kita memperkenalkan seseorang dalam bentuk cerita, bisa juga menceritakan diri kita. Ya, nah di sini salah satunya contoh saya memperkenalkan teman baik saya, Jainal, ya. This is my best friend Jainal. He is smart boy. He can speak English and Chinese. Yeah, he loves martial arts. He lives with his parents and two sisters. His father is Ardian, a soldier, and his mother is Layla, a housewife. Jainal is the first child in his family. The second child is Diana, and the third child is Sonia. Nah, di sini dia teman baik saya bernama Jainal. Dia anak laki-laki yang pandai. Dia bisa berbahasa Inggris dan Mandarin atau Cina. Dia suka bela diri. Dia tinggal bersama orang tuanya dengan dua saudara perempuan. Ayahnya bernama Ardian, seorang tentara. Ibunya bernama Laila, seorang ibu rumah tangga. Jainal adalah anak pertama dari keluarga ini. Yang kedua bernama Diana dan yang ketiga adalah Sonia. Pertanyaannya adalah Jainal youngest sister, yang paling muda di sini adalah siapa? Sonia, karena Sonia adalah yang ketiga.
Nah, untuk first, second, third ini adalah ordinal numbers, ya, bilangan bertingkat atau bilangan berurut. Nah, kalian ada pelajaran-pelajaran ini juga yang kalian harus pelajari ya. Selanjutnya readingnya. Oke, masih reading yang tadi, tapi dengan pertanyaan yang berbeda. What is Janelle interest? Di sini interest bisa juga hobi atau kesukaan. Ya, di sini terlihat bahwa interest atau minat yang dia suka adalah martial art. Sudah pasti jawabannya adalah B, martial art. Ya, jadi untuk soal cerita, kalian benar-benar pahami konteks ceritanya. Nah, dengan begitu kalian bisa menjawabnya. Selanjutnya, kisi yang ke-9, yaitu pronouns, kata ganti ya. Please give this pencil to Maya. Tolong berikan pensil ini ke Maya. Berarti pensil ini milik Maya. Jawaban yang benar adalah hers. Oke, kenapa pakai hers enggak her? Karena di belakangnya tidak ada benda. Apabila diikuti benda, this is titik-titik pencil, maka jawaban yang benar adalah her. Ya, karena di sini tidak diikuti nama bendanya, maka di sini adalah possessive pronouns. Ya, karena Maya perempuan, pilihannya adalah hers. Kalau laki-laki his, kalau kamu yours, kalau kita ours, kalau saya mine, ya, milik saya, ya. Kalau kata ganti pronouns. Nah, begitu juga possessive adjective yang diikuti benda, kalian juga harus perhatikan dari kalimatnya. Apakah diikuti benda atau tidak. Kalau apabila dia diikuti oleh benda, maka possessive adjective yang kalian isi. Ya. Oke, untuk ke-10 yaitu kisi-kisinya ngebahas tentang subjek dan objek. Nah, that is Raihan. Itu Raihan. Saya mengajar dia. Nah, di sini jawabannya adalah Raihan. Raihan kata gantinya adalah him. Ya, karena him posisinya sebagai objek. Kita tidak boleh mengisi he, karena he posisinya sebagai subjek. Atau his, karena his adalah kata ganti milik untuk laki-laki. Ya, yang tepat adalah him karena posisinya sebagai objek. Nah, itu juga kisi-kisi subjek dan objek kalian harus perhatikan baik-baik. Kisi selanjutnya yaitu masih reading. Ini tentang Ratna daily activity, aktivitas Ratna sehari-hari. Nah, ini daily activity juga ada di soal PTS nanti. Ratna bangun jam 4 di pagi hari, lalu dia mandi, jam 6 dia sarapan, dia pergi ke sekolah setengah 7, 6.30 Ratna pun pulang ke rumah jam 1 siang. Setelah makan siang, dia kadang mengerjakan pekerjaan rumah dan tidur siang. Dia mandi jam 4, ya, jam 4 sore, jam 7 malam dia makan malam bersama keluarganya. Nah, di sini ada pertanyaannya, what is the text about? Nah, teks ini ngebahas tentang apa sebenarnya? Ya, ngebahas tentang daily activity. Ya, di sini lihat judulnya. Kamu harus perhatikan judulnya. What is the text about? Atau bisa juga what is the main idea? Ya, ini ngebahas tentang daily activity. Yang kita lihat adalah ambil judulnya, yaitu Ratna's daily activity. Nah, itu adalah jawaban yang benar. Untuk daily activity juga ada di soal PTS nanti. Selanjutnya, yang ke-12, change the sentence into negative. Kalian merubah kalimat menjadi kalimat negatif. Disma usually has dinner at 8 p.m. Nah, bentuk kalimat negatif yang benar ada not-nya. Nah, di sini ada A dan B. Ada Disma usually does not have atau Disma does not
usually have. Yang benar adalah this does not usually have. Yang benar adalah B. Sedangkan C adalah kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan. Nah, kata has kalian ubah menjadi have ya. Jadi kata kerja yang berakhiran s dirubah menjadi have ya. Ini adalah bentuk simple present. Nah, kalian bisa cek video saya tentang simple present tense ya. Ini ada dalam soal PTS nanti. Next is kisi yang selanjutnya adalah time. Nah, di sini ngebahas tentang jam berapa sekarang ya. What time is it? Nah, di sini adalah jam 8 kurang 20. Berarti jawabannya it is 20 minutes to 8. Nah, kalian bisa cek tentang waktu atau jam atau time di video-video terdahulu saya. Kalian bisa pelajari itu ya, tentang time. Nah, ini juga keluar dalam soal PTS nanti. Selanjutnya, look at the schedule. Nah, lihat jadwal. Di sini juga akan ada soal tentang schedule. Nah, di sini ada Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday dengan mata pelajaran masing-masing yang berbeda. Nah, di sini ada pertanyaan, how many times a week math subject be scheduled? Ya, di sini pertanyaannya adalah berapa kali dalam seminggu pelajaran matematika dijadwalkan. Nah, di sini ada Wednesday, ada di Rabu mathematics, di Thursday juga, and di Saturday juga ada. Berarti kita jawaban yang benar adalah 3 times. Nah, untuk membaca jadwal, kalian harus perhatikan benar-benar ya. Perhatikan dari mata pelajarannya. Misalkan, kapan kamu belajar bahasa Inggris? Misalkan, when do you study English? Nah, di sini Tuesday and Wednesday. Inggris ada di hari Selasa dan di hari Rabu. Ya. Nah, itu tanya when. Kapan? Ya. Kalau how many times, berapa kali? Nah, itu ada dalam soal PTS nanti. Next is days, ngebahas tentang hari ya. Kalian harus udah hafal ya nama hari dari Sunday sampai Saturday. Nah, di sini ada pertanyaan, what day is before Wednesday? Hari apa sebelum Rabu? Nah, kalau hari apa sebelum Rabu? Berarti di sini kita jawab adalah hari Selasa, Tuesday. Tuesday. Ya. Kalau misalkan what day is after Wednesday. Kalau after sesudah. Kalau before sebelum. Kalau after berarti jawabannya adalah Thursday, hari Kamis. Ya, itu juga kalian harus perhatikan before, after, today, hari apa, yesterday, kemarin. Ya, misalnya tomorrow, besok, itu juga kalian harus tahu nama-nama hari. Mungkin this is the last yang terakhir ya. Kapan kita merayakan Hari Indonesia, kemerdekaan Indonesia ya. Yang benar adalah alright, 17th of August. Kenapa nggak 7th of August, 17th of August? Kenapa di sini menggunakan TH? Nah, ini dinamakan ordinal number ya, bilangan bertingkat. Ya, untuk tanggal selalu menggunakan ordinal number. Nah, kalau 17 ini adalah cardinal numbers atau numbers biasa atau nomor biasa. Nah, untuk ordinal number selalu diikuti oleh kata TH. First tadi yang dalam bacaan tadi ada first, second, third. Nah, itu digunakan untuk tanggal. Ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Well, thank you very much for watching. I hope you can enjoy this lesson. Have a nice day.